Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang statistika industri. Jadi, pada statistika industri ini, apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu konsep dasar statistik dan penelitian. Kemudian ukuran dispersi data, skenario dan kursus, angka indeks, populasi dan sampel, skala pengukuran dan instrumentasi pengumpulan data, validasi dan reliabilitas, uji hipotesis, regresi dan korelasi, dan yang terakhir yaitu analisis ANOVA dan cluster. Kemudian untuk penilaian pada perkuliahan ini yaitu untuk tugas nanti sebesar 15%, kuis dan partisipasi sebesar 10%, ujian tengah semester 35%, dan ujian akhir semester 40%. Jadi, bahasan kita yang pertama itu tentang statistik dan statistika. Apa itu definisi dari statistik? Dan apa itu definisi dari statistika? Apakah keduanya ini mempunyai kesamaan atau bahkan mungkin dari keduanya ini sangat berbeda? Ya, jadi statistik itu merupakan kumpulan data atau bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Atau bisa juga dikatakan suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Itu merupakan statistik. Contohnya seperti persentase angka pengangguran di Indonesia di tahun 2010 sebesar 60%, seperti itu. Kemudian jumlah ekspor di tahun 2020 meningkat menjadi 10%. Itu merupakan statistik, yaitu kumpulan dari angka-angka. Sedangkan statistika yaitu merupakan suatu bidang keilmuan yang mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis, sampai interpretasi data. Jadi di sini sudah jelas berbeda ya antara statistik dan statistika. Bahwasanya kalau statistik itu merupakan hanya sekumpulan angka-angka saja, tetapi kalau statistika itu kita sudah mencangkup proses dari pengumpulan data-datanya, kemudian kita melakukan pengolahan, analisis, dan menyimpulkan data tersebut bagaimana, seperti itu. Jadi tujuan dari statistika yaitu yang pertama menjelaskan hubungan antar variabel. Misal data tentang penjualan pupuk. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pupuk itu merupakan produk-produk yang musiman. Demand setiap bulannya akan berubah tergantung masa panen dari petani. Nah, ketika masa panen pasti permintaan pupuk akan menurun, tetapi ketika masa tanam dan pembesaran, tentu demand dari pupuk itu akan meningkat. Itu merupakan salah satu hubungan antara dua variabel, yaitu tentang peningkatan permintaan atau demand dengan waktu. Yang kedua yaitu membuat keputusan agar lebih baik. Ya, seorang ini bisa menggunakan dan memberdayakan ilmu statistik dalam
membantu mereka untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini, statistik berperan sebagai meminimalisir ketidakpastian yang ada dalam keputusan tersebut. Yang kedua yaitu mengatasi perubahan-perubahan. Ya, seperti yang kita ketahui ya, di era globalisasi ini memungkinkan terjadi perubahan dalam berbagai hal. Tetapi data statistik dapat membantu dalam mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian yang keempat yaitu membuat rencana dan ramalan. Nah, di sini statistik juga berperan penting dalam membuat rancangan dan ramalan atau forecasting. Jadi dengan bantuan statistik ini kita akan bisa membuat contohnya tadi seperti pupuk tadi, berapa demand-nya untuk tahun ini sehingga perusahaan tersebut mampu melakukan inovasi ataupun improvement untuk menyongsong permintaan ke depan yang lebih besar. Oke. Kemudian tahapan dari statistik. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini juga dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama data dari populasi, kedua pengumpulan data sampel. Setelah data itu terkumpul, tahap selanjutnya yaitu dilakukan penyusunan data. Penyusunan data ini dilakukan agar data-data itu lebih rapi dan mudah untuk dibaca secara visual. Kemudian tahap selanjutnya yaitu penyajian data. Setelah kita melakukan pengumpulan dan penyusunan data, yang harus dilakukan yaitu data tersebut harus disajikan agar lebih mudah untuk disebarluaskan. Penyajian data ini bisa dilakukan dengan cara dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan lain-lain. Setelah penyajian data ini dilakukan, tahap selanjutnya yaitu melakukan analisis data. Analisis data ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan dari data-data yang sudah kita dapatkan tadi. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap interpretasi data. Ya, data secara keseluruhan tersebut setelah memperoleh gambaran secara utuh, maka perlu diinterpretasikan agar memperoleh kesimpulan yang benar. Kemudian peran statistik dalam teknik industri. Itu yang pertama, berperan dalam hal bahan baku. Nah, di sini bahan baku untuk kualitasnya itu bagaimana? Peran statistik itu menentukan kita mendapatkan bahan baku dalam hal kuantitas dan kualitasnya. Kemudian berperan juga terhadap riset pasar, perilaku konsumen untuk perancangan produk, perancangan mutu, manajemen produksi, penerapan pola distribusi, pengukuran produktivitas, perhitungan finansial, manajemen limbah, penyimpanan produksi, sampai dengan sumber daya manusia. Jadi statistik di sini
banyak berperan dalam teknik industri. Oke, kemudian pengelompokan dari statistika. Statistika itu dibedakan menjadi dua. Pertama yaitu statistika deskriptif dan yang kedua yaitu statistika inferensial. Apa itu statistika deskriptif? Merupakan statistika ilmu yang berusaha untuk menjelaskan, meringkas, dan menggambarkan karakteristik-karakteristik penting dari data. Contohnya seperti rata-rata, median, penyajian dalam bentuk tabel. Kemudian statistika inferensial yaitu merupakan ilmu statistik yang berusaha membuat penafsiran atau keputusan, peramalan, dan generalisasi terhadap suatu populasi berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Jadi, statistika deskriptif itu lebih ke arah ketika kita ingin mendeskripsikan atau menggambarkan kondisi dari data yang sudah kita dapat. Seperti itu ya. Dan statistika inferensial yaitu ketika kita ingin memberikan prediksi atau peramalan terhadap suatu sampel yang mana sampel itu nanti akan kita lakukan analisis. Hasil analisis itu nanti akan kita jadikan suatu hasil yang digeneralisasikan yang dapat menggambarkan populasi secara utuh. Seperti itu. Kemudian apa saja yang dipelajari pada statistika deskriptif dan statistika inferensial? Nah, jadi pada statistika deskriptif, materi-materi yang akan kita bahas nanti itu terkait tentang pertama penyajian data, kemudian yang kedua pengukuran tendensi sentral, yang ketiga pengukuran variabilitas, keempat angka indeks, dan deret berkala. Untuk statistika inferensial, apa saja di sini yang akan dibahas? Yang pertama yaitu probabilitas, kemudian metode sampel, pengujian hipotesis, statistika parametrik atau korelasi dan regresi, dan statistika non-parametrik. Kemudian kita membahas tentang penyajian data. Data-data yang kita hasilkan atau kita dapat itu dapat kita sajikan melalui beberapa bentuk. Salah satunya yaitu dalam bentuk tabel. Nah, di sini ditunjukkan bahwasanya tabel klasifikasi tunggal. Contohnya yaitu daftar pendidikan karyawan di PT XYZ. Yaitu untuk pendidikan SMP jumlah karyawannya itu sebesar 10. Kemudian dengan pendidikan SMA itu berjumlah 40, perguruan tinggi 50. Dengan jumlah total karyawan PT XYZ ini sebanyak 100 karyawan. Kemudian di sini ada tabel klasifikasi ganda. Nah, tabel klasifikasi ganda ini dapat ditunjukkan contohnya sebagai berikut ini ya.
Bahwasanya daftar karyawan berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan. Kalau tunggal tadi hanya satu ininya, yaitu pendidikan. Kalau yang ganda ini bisa kita jadikan pendidikan dan jenis kelamin. Mungkin bisa juga umur dan pendidikan seperti itu. Nah, ini contohnya di sini klasifikasi ganda eh, berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan. Jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMP sebanyak 5, SMA 40, perguruan tinggi 25, jumlahnya 70. Kemudian untuk karyawan perempuan dengan pendidikan SMP berjumlah 15, SMA 30, perguruan tinggi 35 dengan jumlah 80 orang. Nah, di sini jumlah karyawannya itu berjumlah 150 orang. Selanjutnya yaitu tabel kontingensi. Nah, ini contohnya yaitu daftar tingkat pendapatan keluarga dan jenis angkutan umum. Nah, untuk di sini kontingensi ya. Tingkat pendapatan yaitu rendah, menengah, sampai tinggi. Jenis angkutan umumnya ada kereta, bus, dan taksi, seperti itu. Misal untuk tingkat pendapatan rendah, kereta api itu sebanyak 70 orang, bus 60, taksi 20. Jadi di sini untuk tingkat pendapatan rendah itu mayoritas jenis angkutan umum yang dipakai adalah taksi, kereta api. Kemudian untuk tingkat pendapatan yang tinggi, mayoritas dia eh, lebih menggunakan taksi sama kereta api di sini. Dari data di tabel. Kemudian tabel distribusi frekuensi. Itu tabel nilai UAS statistik deskriptif semester ganjil. Nah, jadi frekuensinya berapa? Untuk nilai 20 sampai 29 itu jumlah mahasiswa yang mendapat nilai tersebut sebanyak 3 orang. 30 sampai 39 5 orang, sampai 80 sampai 89 itu 5 orang. Nah, dari data ini nilai terbanyak yaitu sebanyak 15 mahasiswa itu mayoritas dia di angka 50 sampai 59. Itu. Oke. Jadi selain menggunakan tabel, jadi data-data ini bisa disajikan dalam bentuk diagram batang. Sebagai contohnya, diketahui nilai IPK kelas A rata-rata 3,5 dari 10 mahasiswa yang menjadi sampel dari total 35 mahasiswa. Sedangkan nilai IPK kelas B rata-rata adalah 3. Kemudian dari data-data tersebut, coba kita transformasikan atau kita rubah menjadi diagram batang seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kiri. Di mana di situ terlihat bahwasanya pada garis sumbu X menunjukkan kelasnya dan di sumbu Y menunjukkan nilai dari IPK. Nah, di sini kelas A ditunjukkan bahwasanya IPK-nya sebesar 3,5 dan kelas B sebesar 3. Nah, secara garis besar dengan menggunakan diagram batang ini tentu akan mempermudah suatu pembaca dalam
memahami suatu data. Selanjutnya yaitu penyajian data dalam bentuk diagram lambang atau simbol. Sebagai contohnya, ini daftar pegawai di PT XYZ untuk jenjang pendidikan SD sebanyak 5 orang, SMP 4 orang, SMA 2 orang, perguruan tinggi 1 orang. Jadi di sini penyajian datanya bisa dilakukan dalam bentuk lambang atau simbol di sini. Kemudian ada juga penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran atau lebih familiar lagi disebut dengan pie chart. Di sini ditunjukkan bahwasanya komposisi banyak pegawai di perusahaan XYZ itu dirinci menurut pendidikannya. Kalau kita lihat dari diagram lingkaran ini, mayoritas dari karyawannya itu lulusan SD. Kemudian yang kedua lulusan SMP, terbanyak ketiga lulusan SMA, dan yang terakhir perguruan tinggi. Kemudian selain diagram-diagram yang sudah kita bahas, data-data ini juga bisa disajikan dalam bentuk diagram grafis. Sebagai contohnya yang sudah ditunjukkan pada gambar ini, yang mana data nilai impor dari tahun 2006 sampai 2010 itu ditunjukkan pada tabel. Kemudian kita rubah di diagram garis seperti yang ditunjukkan pada gambar yang sebelah kanannya ini. Itu di tahun 2006 dia sebesar 100.798,6. Kemudian meningkat di tahun 2007-nya menjadi 114.100,9 juta US dollar. Di tahun 2008 meningkat lagi menjadi 137.000. Tapi di tahun 2009 dia mengalami penurunan menjadi 116.510 juta US dollar. Dan di tahun 2010 ini yang paling besar mengalami peningkatan lagi, yaitu menjadi 157.779,1 juta US dollar. Agar kita lebih memahami konsep dasar statistik, silakan dikerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan ini. Jadi untuk pertemuan pertama ini mungkin cukup sekian. Saya aturkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.